Terkadang perjalanan terbaik bukanlah yang direncanakan dengan sempurna, tapi yang penuh dengan kejutan di setiap langkahnya. Tanpa tahu apa yang nanti di depan, kami melaju, membiarkan alam Flores membimbing kami. Inilah kisah tentang petualangan yang membawa lebih dari sekedar pemandangan, tapi juga pengalaman yang mengubah cara kami melihat dunia. Inilah petualangan kami tanpa arah. Setelah menempuh perjalanan sejauh kurang lebih 200 km dari Labuan Bajo ke Bajawa, kali ini perjalanan kami berlanjut menuju kota Ende. Jaraknya sekitar 90 km dengan waktu tempuh kurang lebih 3 jam. Sebelum memasuki kota, kami melewati jalan pesisir yang memanjakan mata. Laut biru terbentang luas di sisi kanan, berpadu dengan angin sejuk yang membuat perjalanan terasa begitu tenang dan indah. Tak lama kemudian kami sampai pun di kota Ende. Sesampainya di kota, kami memutuskan untuk beristirahat sejenak. Ya, kita berhenti istirahat sejenak di Indomaret. Di Bajo nggak ada Indomaret, di Ende ada banyak Indomaret. Jadi ini tuh semacam kota besar juga, salah satu kota terbesar di NTT selain Kumpang ya. Jadi kalau sampai Ende banyak hal yang bisa dilakuin, salah satunya ke rumah pengasingan Bung Karno, cuman kalau hari Minggu tutup. Sayang sekali ini hari Minggu juga ditutup. Jadi kita putuskan untuk lanjut ke Desa Moni di bawah kaki Gunung Kelimutu. Jadi besok kita submit pagi-pagi. Oke, tunggu. Sampai jumpa di sana. Niat hati ingin mengunjungi rumah pengasingan Bung Karno, tapi sayangnya hari itu adalah hari Minggu. Kami lupa bakal tempat itu tutup di hari Minggu. Ya, kita udah sampai di Ende, di tempat rumah pengasingan Bung Karno. Sayang sekali tutup. Cuman at least kita sudah sampai kota. Lihat-lihat. Tanpa ingin membuang waktu, perjalanan pun kami lanjutkan menuju Danau Kelimutu. Perjalanan ke Danau Kelimutu memakan waktu sekitar 1,5 jam. Jalanan berkelok, dikelilingi perbukitan hijau, dan udara segar mengantar kami menuju Desa Moni, tempat kami bermalam sebelum mendaki esok hari. Pagi harinya, dari yang awalnya hanya berdua, perjalanan kami menjadi semakin seru dengan kehadiran teman kami, Yogi dan Andika yang menyusul bergabung. Selamat pagi. Semalam kita hujanan, nggak sempat video mati lampu. Kita udah mau trekking ke Kelimutu. Ciao. Sampai jumpa kita. Oh, peserta baru. Tuh, lihat tuh. Nggak sia-sia. Oh, selamat pagi. Pagi. Tadinya berdua jadi berempat. Tambah personil. Sampai di Kelimutu juga kita. Trip Flores hampir selesai. Tinggal Maumere sama Larantuka. Oke. Oke, kita udah sampai di puncak Kelimutu. Bagus lihat, sepi sekali. Danaunya ada 3 warna, ini ada hitam, terus biru sama biru tua. Konon katanya sih tiap tahun berubah-ubah warnanya, tergantung apa, teman. Warnanya untuk saat ini 3, hitam, biru muda sama biru tua. See you next trip. Somewhere, baby, it's part of me, apart from me. You're laying waste to hollow. You fucked it, friend, it's on its head, it struck the street. You're in Milwaukee off your feet. Setelah menikmati suasana puncak Danau Kelimutu dan mengabadikan momen dengan beberapa foto,
Kami pun bergegas turun dan kembali ke Moni untuk beristirahat sejenak sebelum kami melanjutkan perjalanan kami. Oke, kita udah ready lagi untuk jalan. Seluruh Kelimutu udah mandi, siap-siap. Penginapan mana yang namanya? Moni. Desa terakhir, bukan desa terakhir sih. Di sini paling nyaman sih. Di penginapan akan banyak di sini sebelum ke Kelimutu daripada naik. Harganya cukup oke juga. Masih oke di kantong. Oke, kita lanjut lagi ke Pantai Koka. Perjalanan berikutnya membawa kami menuju Pantai Koka yang terletak di Kabupaten Sika sebelum Maumere. Perjalanan ini memperlihatkan sisi lain dari Flores, hamparan sawah, perbukitan hijau, dan langit biru yang tak seolah berujung. Sesampainya di Pantai Koka, kami disambut oleh pasir putih halus yang membentang luas, air laut sebening kristal, dan dua teluk yang memeluk pantai dengan harmonis. Suasana deburan ombak yang tenang berpadu dengan semilir angin, menciptakan suasana damai yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Sampai jumpa kita di Pantai Koka, Maumere. Ya, lengkap udah. Baju, ruteng, Aimere, Bajawa, Ende, dan sekarang di Maumere. Kami menikmati setiap detiknya, berjalan di tepi pantai, bermain air, hingga duduk santai menikmati keindahan alam yang seolah tak ingin kami tinggalkan. Namun seperti semua perjalanan, ada waktunya untuk melanjutkan. Setelah puas menikmati keindahan Pantai Koka, kami memutuskan untuk kembali pulang. Tujuan berikutnya adalah bermalam di kota Ende atau Bajawa. Sudah selesai jalan kita dari Maumere ke Pantai Koka. Kita mau balik ke Labuan Bajo. Checkpointnya antara Ende atau Bajawa. Kita lihat cuaca gitu. Semoga nggak hujan. Lagi setengah kita lagi beda. Perjalanan ini mungkin mendekati akhir, tapi setiap momen yang kami lalui di Flores telah meninggalkan jejak yang tak akan pernah terlupakan. Setelah menempuh perjalanan dari Pantai Koka, kami memutuskan untuk bermalam di kota Ende. Ya, kita udah sampai di Ende lagi. Kita nginep di hotel kapsul, which is ya murah dan juga dijaminlah kebersihannya. Untuk tidur lumayan. Ini penampakan hotel kapsul ini sama kayak di Bandara Bandra itu. Di rencana besok pagi kita bangun jam 6 pagi langsung gas ke Bajawa, Ruteng Bajo. Jadi ya sekitar 9 jam terus istirahat ya 12 jam lah. Jadi sampai Bajo kemudian sore jam 6. Jadi kita nggak buru-buru, jadi lumayan enjoy the riding karena pengalaman dan juga di jalan itu sangat bagus, tracknya bagus, jalannya bagus, pemandangannya bagus. Ya begitulah, cukup menarik perjalanan kali ini. Dari Bajo ke Ruteng Bajawa, Ende ke Maumere, dan balik lagi ke Ende lagi. Jadi one of the best experience sih. Jalanannya juga bagus, rekomen. Trans Flores itu bagus. Mungkin ada jalur yang agak sedikit rusak, cuman nggak banyak. Jadi most of the jalannya itu mulus banget. Jadi rekomen kalau kalian suka riding. Oke, sampai jumpa besok pagi. Ciao. Selamat pagi dari Hotel Apollo Kapsul. Selamat pagi dari Ende. Kita mau lanjut ke Labuan Bajo lewat jalur utara. Pagi harinya, tanpa ingin membuang waktu, kami bergegas untuk melanjutkan perjalanan menuju Labuan Bajo. Tapi sebelum benar-benar meninggalkan kota Ende, kami singgah sebentar di rumah pengasingan Bung Karno, tempat yang 2 hari lalu belum sempat kami kunjungi. Kita lagi di rumah pengasingan Bung Karno di Ende. Bung Karno, bapak proklamator kita atau presiden pertama Republik Indonesia. Jadi kita melihat rumah pengasingannya di Ende.
Ende ternyata. Perjalanan pun berlanjut. Berbeda dari jalur keberangkatan, kali ini kami memilih mencoba jalur utara, rute yang jarang dilalui dan penuh dengan misteri. Kami tidak tahu apa yang menanti di depan, tapi disitulah letak keindahannya, membiarkan perjalanan mengalir tanpa rencana pasti. Pemandangan di jalan begitu memukau. Kami melewati Kabupaten Agegeo, melintasi Mbai, Buawai, hingga memasuki wilayah Riung dengan gugusan pulau-pulau kecil yang menghiasi cakrawala. Meskipun jalurnya tak selebar Trans Flores, keindahannya tak pernah mengecewakan. Sekali kami berhenti sejenak untuk mengabadikan momen, membiarkan diri tenggelam dalam pesona alam yang belum banyak tersentuh. Di tengah perjalanan, kami memutuskan untuk beristirahat dan makan siang. Kami beruntung menemukan sebuah tempat asli bernama Empat Pohon Eco Lodge yang terletak di daerah Gololijun, Manggarai Timur. Oke. Kita sampai suatu tempat. Entah di mana ini. Gak tahu. Di mana. Di negeri dongeng. Di antara berantah ada kafe bagus. Warna-warni. Kayak TK, cuman bagus. Gak tahu apa ini ya. Kita makan. Tempat ini dikelilingi alam hijau yang menenangkan dan dimiliki oleh Olivier, seorang petualang asal Prancis yang telah lama tinggal dan menjelajahi Indonesia selama 30 tahun. Dari Malaysia, Suasananya hangat, sambutannya ramah, dan setiap obrolan penuh inspirasi. Sebuah perhentian yang memberi kami energi baru untuk melanjutkan perjalanan. Iya, tapi uangnya setengah mati juga. Tapi tidak ada godaan di sini. Nggak ada godaan. Wah, tidak ada cari itu. Cari ikan duyung di pantai ini. Kita lagi lihat kamar di Empat Pohon. Tempatnya bagus, asli. Prancis. Bapaknya asli Prancis. Kita sudah makan di tempat yang sangat asik. Gimana bang? Mantap, the best pokoknya. Nanti kita share experience kita. Banyak hal yang kita dapat dari bapak berdua tadi. Tempatnya lihat tuh, bagus banget. Slow living banget. Mungkin cita-cita hari tua kayak gini kali. Hidup tenang, desa. Ya, mudah-mudahan nanti. Sampai jumpa di Labuan Bajo. Lanjut perjalanan lagi, masih 7 jam. Semangat. Lagi. Lanjut ke Labuan Bajo. Namun petualang tak selalu berjalan mulus. Saat melanjutkan perjalanan ke Riau, jalur mulus tiba-tiba berubah menjadi medan berbatu yang sulit dilalui. Selama 3 jam, kami pun harus bersabar menghadapi jalur yang menantang, bahkan sempat terjatuh. Untungnya, semua baik-baik saja. Setiap rintangan justru menjadi pelengkap dari kisah perjalanan ini. Dan disinilah kami berada, mendekati akhir perjalanan ini. Setiap tantangan, setiap keindahan, dan setiap momen yang tak terduga mengajarkan kami satu hal. Perjalanan sejati bukan tentang seberapa cepat kita sampai, tapi tentang kisah-kisah yang tercipta sepanjang jalan. Kadang jalur yang tak direncanakan justru membawa kita pada pengalaman yang paling berarti. Bukan soal tujuan, tapi tentang keberanian untuk melangkah, menikmati kejutan, dan membiarkan alam berbicara. Inilah kisah kami menjelajahi Pulau Flores, sebuah pengalaman penuh dengan kejutan, keindahan, dan tantangan yang tak akan pernah terlupakan. Karena terkadang, petualangan terbaik dimulai dengan tanpa arah.